Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar akidah akhlak, yaitu pelajaran yang kelima, taat dan patuh kepada orang tua. Sebelum belajar, mari baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taat dan patuh kepada orang tua merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh anak muslim. Setiap anak harus berperilaku sopan dan halus kepada orang tua, mengerjakan apa yang diperintah orang tua, dan selalu menghargai apapun usaha yang telah dilakukan orang tua. Taat dan patuh kepada orang tua merupakan salah satu amal soleh yang mulia. Dibandingkan dengan apa yang kalian lakukan sekarang, belum bisa menandingi pengorbanan yang telah orang tua kalian lakukan. Mulai dari sekarang, patuhilah perintah kedua orang tua kalian dan jangan pernah mendurhakai mereka. Nah, apakah kalian sudah membiasakan diri untuk taat dan patuh kepada kedua orang tua di rumah? Biasakanlah diri kalian untuk patuh dan taat kepada orang tua, karena hal tersebut merupakan salah satu cara untuk berbakti kepada mereka. Pada pelajaran kali ini, kita akan membahas tentang pengertian taat dan patuh kepada orang tua beserta contoh-contohnya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah figur seorang bapak yang soleh. Begitu pula dengan Nabi Ismail alaihissalam yang merupakan contoh keteladanan bagi seorang anak yang patuh dan taat kepada orang tua. Pada pelajaran kali ini, kalian akan diberi contoh mengenai perilaku terpuji dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang dapat dijadikan teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai salah seorang nabi atau rasul ulul azmi yang memiliki keteguhan. Beliau juga sering disebut sebagai Khalilullah atau kekasih Allah. Nabi Ismail alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya yang bernama Siti Hajar. Saat masih bayi, Ismail dan ibunya hidup di tengah padang pasir Mekah. Di lembah tandus itu, Ismail kecil harus menahan haus hingga akhirnya muncul air zam-zam untuk diminum. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita baca dan pahami uraian pembahasan materi berikut. Hormat berarti menghargai, takzim, dan khidmat kepada orang lain, baik orang tua, guru, maupun sesama anggota keluarga. Dalam hubungan dengan orang tua, perilaku hormat ditujukan dengan berbakti kepada orang tua. Berbakti merupakan kewajiban anak kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan salah satu amal soleh yang mulia. Perintah berbakti kepada orang tua terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya adalah surah Al-Baqarah ayat 83 berikut ini. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Perilaku hormat dan patuh kepada orang lain harus dibiasakan seorang muslim kepada siapapun. Patuh dan taat terhadap nasihat dan perintah orang tua merupakan kewajiban selama tidak untuk bermaksiat atau berbuat musyrik. Apabila orang tua memerintahkan untuk berbuat maksiat atau kemusyrikan, kita harus menolaknya dengan cara yang sopan dan tidak menyakitkan. Dalam keadaan apapun, kita harus tetap menjalin hubungan yang baik dengan orang tua. Berikut contoh-contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, senantiasa berbuat baik dan bersikap hormat, baik dalam tingkah laku maupun tutur kata terhadap kedua orang tua.
Yang kedua, menuruti keinginan dan saran orang tua selama keinginan dan saran-saran itu tidak melanggar ajaran agama. Yang ketiga, membantu kedua orang tua sesuai kemampuan. Yang keempat, mendoakan orang tua semoga diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menjaga dan merawat orang tua ketika orang tua sakit. Yang keenam, setelah orang tua meninggal dunia, kita menghormati orang tua dengan mendoakannya. Hikmah yang dapat diambil dari berbakti kepada kedua orang tua antara lain seperti berikut. Yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang paling utama. Yang kedua, apabila kedua orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ridho. Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yakni dengan cara bertawasul dengan amal soleh tersebut. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Yang kelima, berbakti kepada kedua orang tua dapat memasukkan kita ke jannah atau surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar. Pada saat masih bayi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menempatkan Siti Hajar beserta putranya di suatu lembah yang sangat tandus dekat bangunan suci yang disebut Ka'bah. Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Siti Hajar dan putranya ke tempat tersebut dan meninggalkannya. Setelah pembekalan yang dibawa Siti Hajar habis, terutama air, Siti Hajar mencari kemana-mana, namun tidak mendapatkan hasil. Siti Hajar melihat ke arah Safa, ia berlari-lari sepertinya di tempat itu ada air, tetapi ternyata ia tidak mendapatkan air. Kemudian ia melihat ke arah Marwa, sepertinya ada air di Marwa. Ternyata juga tidak didapatkan air. Hal tersebut dilakukan Siti Hajar sampai 7 kali. Atas peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menyuruh Ismail yang masih bayi menjejakkan kakinya ke pasir. Setelah itu, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarlah air yang sangat jernih. Mengetahui hal tersebut, Siti Hajar mengumpulkan air yang keluar dengan mengatakan Zam-Zam berkumpul. Setelah peristiwa itu, banyak kafilah dagang yang mampir dan meminum air Zam-Zam. Akhirnya di tempat tersebut menjadi ramai. Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke Mekah dan tinggal bersama Siti Hajar dan Ismail. Setelah Ismail alaihissalam mencapai masa kanak-kanak, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya untuk menghilangkan nyawa putranya yang bernama Ismail. Setelah diutarakan mimpinya, Ismail menyuruh ayahnya untuk segera melaksanakan perintah Allah tersebut dan menerimanya dengan ikhlas. Akhirnya, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Ismail ke suatu lembah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ismail alaihissalam diikat dengan tali agar nyaman. Pada saat dihilangkan nyawanya, terjadilah suatu keajaiban. Ismail diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seekor domba yang sangat besar. Akhirnya, dengan nikmat tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail putranya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa domba tersebut untuk dibagi-bagikan dagingnya kepada masyarakat. Setelah Ismail alaihissalam menginjak usia dewasa, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun Ka'bah. Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Setelah bangunan Ka'bah tinggi, Nabi Ibrahim alaihissalam menyuruh Ismail alaihissalam mencarikan batu sebagai pijakan. Pijakan kaki Nabi Ibrahim alaihissalam itu sampai sekarang masih dapat disaksikan atau dilihat di sekitar bangunan Ka'bah. Selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, "Ya Allah, terimalah amal kami dan jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepadamu. Tunjukkanlah kami berdua cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, serta terimalah tobat kami, sesungguhnya Engkaulah Maha Penerima Tobat dan Maha Penyayang." Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Yang pertama, proses pencarian air yang dilakukan oleh Siti Hajar ke Bukit Safa dan Bukit Marwa diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam prosesi ibadah haji yang disebut dengan sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwa yang berjumlah 7 kali pada saat menjalankan ibadah haji. Yang kedua, air yang keluar dari pijakan kaki mungil Ismail dinamakan Zam-Zam. Air Zam-Zam dan sumurnya hingga sekarang masih dikenal di khalayak ramai muslim di seluruh dunia. Air Zam-Zam memberikan kehidupan pada masyarakat di sekitarnya dan masyarakat dunia. Yang ketiga, bangunan suci yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail bernama Ka'bah.
Ka'bah merupakan kiblat kaum muslimin ketika mendirikan sholat, juga merupakan tempat untuk berhaji. Yang keempat, tempat tandus yang ditinggali oleh Ismail alaihissalam dan Siti Hajar namanya adalah Mekah, suatu kota yang mana dari kota tersebut terlahir seorang nabi dan rasul sebagai penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Meneladani perilaku Nabi Ismail alaihissalam. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Ismail alaihissalam adalah sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Ismail alaihissalam merupakan seorang anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan beliau terlihat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memberitahukan adanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Nabi Ismail. Ia tidak menolak. Nabi Ismail alaihissalam patuh terhadap perintah Allah dan meminta ayahnya agar segera melaksanakan perintah itu. Yang kedua, Nabi Ismail alaihissalam merupakan anak yang berbakti kepada orang tuanya. Beliau tidak membenci ayahnya meskipun ketika bayi ditinggalkan di padang tandus. Nabi Ismail alaihissalam menyadari bahwa semua yang dilakukan ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam, merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dilakukan. Yang ketiga, Nabi Ismail alaihissalam selalu bersikap sopan dan santun kepada orang tua. Hal itu terlihat ketika ayahnya mengajaknya berdialog untuk melaksanakan perintah Allah. Ia mengatakan dengan lembut kepada ayahnya bahwa itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ia termasuk orang yang soleh. Berdasarkan ketiga pelajaran tersebut, kita dapat mewujudkannya dalam perbuatan kita sehari-hari dengan berbuat sebagai berikut. Yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan senang maupun susah. Yang kedua, taat kepada orang tua karena keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung pada keridaan kedua orang tua. Yang ketiga, semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita laksanakan dan menjadi prioritas atau yang didahulukan, serta melaksanakan perintah tersebut dengan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata saja dan menerima semua risiko yang ditimbulkannya. Yang keempat, menyampaikan pesan harus dengan baik dan tidak memaksa. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran dengan dialog lebih penting daripada dengan paksaan dan ancaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.